mengerjakan haji dan umroh bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu innaha laqarinatuha fi kitabillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sahabat Ibnu Abbas berkata, umroh merupakan gandengannya haji. Tertulis di dalam Al-Qur'an wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh. Ini menunjukkan bahwa umroh itu hukumnya wajib menurut sahabat Ibnu Abbas maupun sahabat Ibnu Umar. Ada yang berpendapat sunnah. Nah, kita cari amannya Bapak Ibu. Umpama nanti di hadapan Allah itu dihukumi sunnah, itu kita juga sudah mengerjakan. Apa artinya ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu adalah yusabu ala fi'liha wa la yu'aqqabu ala tarkiha. Diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Umpama nanti dihukumi oleh Allah di hadapan Allah nanti sunnah, kita sudah mengerjakannya, berarti sudah dapat pahala besar. Umpama dihukumi wajib oleh Allah, dihukumi wajib di sana, kita juga sudah gugur kewajiban. Berarti kita cari yang aman saja. Bapak Ibu yang sudah mampu, usahakan bisa umroh. Tadi dari BSI Pak Zumi. Pak Zumi, Haji. Pak Haji Zumi. Nah, Pak Haji Zumi sudah menjelaskan BSI membuka lebar-lebar, bisa kita manfaatkan. Nah, lanjut. Ingatlah kematian datang sewaktu-waktu. Bapak Ibu, saya punya kakak. Saya punya kakak misanan. Beliau sehat. Umurnya kurang lebih 7 tahun di atas saya, termasuk olahragawan. Malam Jumat main badminton. Habis main badminton dapat 2 set, minta izin pada teman-temannya, saya pulang dulu. Akhirnya salaman sama teman-temannya, pulang, naik mobil, starter mobil, lampu dinyalakan. Ternyata nggak jalan-jalan. Akhirnya satpam komplek gedung olahraga itu curiga, ini mobil ini sudah lama nyalanya, kok nggak jalan-jalan. Akhirnya ditengok oleh satpam itu, jendelanya itu diginikan, loh kok begini? Kemudian dibuka, jendela belum terkunci, dibuka. Ternyata sudah nggak bernapas. Padahal umurnya belum terlalu tua, baru 50-an sekian lah, 53 atau berapa. Masih belum tua. Olahraga, hobi olahraga. Ternyata meninggal, wafat, meninggal dunia itu datangnya sewaktu-waktu. Nah, yang kita bawa apa? Harus kita punya bekal Bapak Ibu. Kita akan mengadakan perjalanan jauh. Kalau kita mau ke, katakanlah mau ke mana, Matahari, itu bawa uang 10.000 nggak berani masuk. Ke Matahari 10.000 yuk. Nah, kalau orang muda mungkin berani, soalnya niatnya cuma delok-delok dong. Tapi kalau Bapak Ibu mau belanja bawa 10.000 ini nggak dapat apa-apa. Untuk parkir aja 3.000 sudah berkurang 3. Nah, 10.000 nggak berani. Mau ke Surabaya, sangunya bekalnya lebih banyak lagi. Mau ke Jakarta lebih banyak lagi. Mau ke Mekah lebih banyak lagi. Mau ke surga, otomatis bekalnya juga lebih banyak. Lebih banyak Bapak Ibu bekalnya. Apa bekal kita? Allah paling bekal kita masuk surga bukan uang Bapak Ibu. Umpama surga itu diberikan pada orang kaya, hanya kepada orang kaya, wah banyak di antara kita ini yang tidak masuk nominasi, Tapi alhamdulillah bekal yang ditentukan oleh Allah
Allah itu bukan uang, tapi adalah amalan. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'ul mayyita salasatun. Mayit ketika dibawa ke kubur itu diikuti oleh 3 golongan, 3 perkara. Fayarji'u itnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 perkara kembali. Yang 1 akan tetap bersama mayit itu, akan nempel terus, ngikuti terus kemana mayit itu berada. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rahul Bukhari. Mayit itu ketika dibawa ke kuburan, yang mengikuti yang pertama adalah keluarganya, ahluhu, keluarganya. Anaknya ikut mengantar, suaminya ikut mengantar, bapaknya ikut mengantar, saudara-saudara ikut mengantar, bahkan tetangganya ikut. Kemudian yang kedua, bamaluhu, kebetulan jaraknya jauh, sepedanya ikut mengantar, dia dinaiki oleh anaknya, keluarganya, atau apalagi bawa mobil ikut. Yang ketiga adalah amalnya ikut, tapi tidak tampak. Walaupun tidak tampak, pasti ngikut. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya kembali. Suaminya walaupun dulu katanya sudah janji sehidup semati, Bapak Ibu, begitu istrinya meninggal, apakah ikut dikubur? Tentunya tidak. Kembali. Bahkan bulan depan sudah nyari-nyari lagi. Bulan depan sudah nyari-nyari lagi. Itu. Anaknya kembali, orang tuanya kembali. Nah, yang kedua, yang kembali adalah hartanya, wa malu. Hartanya kembali, motornya kembali, mobilnya kembali, bahkan jaringnya. Jarik yang untuk nutupi jenazahnya kembali. Yang tersisa apa? Yang tetap bersama mayit, wa yabqa amalu. Yang tersisa, yang tetap bersama mayit itu adalah amalnya. Inilah yang harus kita siapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fi ma'afnah. Ini bocoran dari Rasul. Besok ketika kita menghadap Allah, itu akan dipertanyakan pertama umur kita. Umur kita nanti ditanyakan oleh Allah, fima afnahu, dihabiskan untuk apa? Kita punya umur sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, ditanya oleh Allah nanti, untuk apa? Apa untuk beramal, atau hanya untuk bekerja, atau hanya untuk foya-foya? Pasti ditanya. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya digunakan beramal apa tidak. Kita sudah ngaji bab sholatnya bagaimana, tertib apa enggak. Kita sudah ngaji bab puasa Ramadannya dikerjakan apa tidak. Kita sudah mengaji bab wajibnya berakhlakul karimah apa tidak. Nanti akan ditanya oleh Allah ilmu yang sudah kita pelajari. Yang ke berapa? Ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Yang ketiga adalah hartanya. Harta kita akan ditanya oleh Allah dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Ini Bapak Ibu yang akan ditanyakan di hadapan Allah. Kita sudah dapat bocoran dari Nabi. Yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah, dari fisiknya. Sampai rusak untuk apa? Yang tadinya sehat terus jadi sakit-sakit untuk apa? Yang rambutnya hitam menjadi putih, yang tadinya bisa lari terus nggak bisa lari, untuk apa?
itu nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada kita masing-masing pribadi. Dan itu tidak dijawab dengan lisan kita, tidak. Tapi yang jawab apa tadi Bapak Ibu? Amal kita. Yang jawab nanti adalah amal kita. Mulut kita dikunci oleh Allah. Mulut kita dikunci oleh Allah. Yang jawab adalah amal kita nanti. Ketika kita amalnya sudah benar baik, pasti kita akan selamat dari itu. Tapi ketika kita tidak lolos, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Gunakan sebagian harta untuk umroh. Bagi kita Bapak Ibu yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah, jangan lupa gunakan untuk ibadah. Termasuk diantaranya kewajiban ibadah kita, urusan harta kita adalah untuk haji dan umroh. Allah sudah berfirman, qala Allah Ta'ala wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakan apa yang diberikan Allah kepadamu untuk mencari desa akhirat atau rumah akhirat, yaitu surga. Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita. Kita dikasih harta oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Rezeki yang diberikan kepada kita bukan untuk kita gunakan untuk foya-foya. Kalau kita orang iman, maka kita gunakan untuk mencari akhirat. Ibaratnya Bapak Ibu, kita punya uang tidak hanya sekedar untuk makan, tapi untuk investasi. Sehingga untuk hari tua membuka sumber maisha baru, sehingga nanti hari tua bisa tercukupi kebutuhannya. Itu gambaran. Demikian juga harta kita gunakan untuk akhirat. Cari akhirat, umroh, haji, silakan. Di samping itu menyantuni anak yatim, duafa, untuk masjid dan lain sebagainya. Sehingga nanti pahala kita ini dicatat oleh Allah. Perlu diketahui bahwa 1 rupiah yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk mencari akhirat, dilipatkan oleh Allah berapa kali lipat Bapak Ibu? 700 kali lipat. 700 kali lipat. Insya Allah gak ada bank satupun di dunia ini yang memberi li sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gambaran orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam sabilillah itu sebagaimana 1 biji ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji, sehingga 100 kali 7 sehingga 700. Itulah syukurnya Allah, terima kasihnya Allah kepada hambanya yang menggunakan sebagian hartanya untuk sabilillah, untuk membangun masjid, untuk menyantuni anak yatim, untuk duafa. Kalau sudah mampu, termasuk untuk umroh, biaya yang digunakan untuk umroh, untuk haji, oleh Allah dilipatkan 700 kali lipat. Kalau Rasulullah SAW, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum tuamu. Wa sihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum fakirmu. Kemudian wa faraghuka qabla sulik, longgarmu sebelum sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah. Umur kita tidak panjang Bapak Ibu. Meskipun ada yang 80 tahun, 70 tahun. Kita ini setelah kita jalani ternyata nggak lama. Perasaan kita itu lulus SMA barusan. Tahu-tahu lihat anaknya, kok sudah 3, sudah 4. Perasaan itu baru sebentar, tapi ternyata sudah lama. Kematian semakin dekat, ajal semakin dekat. Walaupun kita ini inginnya hidup 1000 tahun, inginnya, seperti lagunya itu ingin hidup 1000 tahun. Tapi
Rasul sudah bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu sudah rambu-rambu dari Rasul. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Nah, ini sudah diberi rambu-rambu oleh Nabi. Allah juga sudah memberi tanda. Semakin dekat dengan kematian sudah juga kasih tanda. Apa tandanya? Rambutnya yang hitam jadi putih. Giginya yang lengkap, tahu-tahu protol satu. Kulitnya yang tadinya kencang menjadi kendur, keriput. Pandangannya tadinya itu jelas, begitu dia dekat, loh kok malah gak jelas. Jauh loh, kok malah terlihat. Wah, ini berarti matanya sudah mata plus. Mata plus itu mata anak muda apa anak tua, Pak? Kalau matanya sudah plus itu sudah tua. Ini Allah sudah memberi tanda. Nah, sudah memberi tanda. Maka kita harus selalu introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah ataupun introspeksi dirilah sebelum dihisab. Lanjut, apa manfaat yang kita dapatkan dari umroh? Mengapa kita harus umroh? Dan apa manfaat yang kita dapatkan dari umroh? Satu, menghapus dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ini menunjukkan diusahakan Bapak Ibu kalau bisa umroh jangan hanya sekali Bapak Ibu. Minimal 2 kali. Minimal kalau bisa. Itu menghapus dosa-dosa. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali hanya surga. Semoga Allah paling kita bisa umroh dan haji. Amin. Dan siapa di antara kita yang tidak punya dosa Bapak Ibu? Semua kita pernah berbuat dosa. Nabi sudah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Tiap anak Adam itu banyak salahnya. Khata'un, ada sidah itu mubalaghah, akeh salahe. Utawa tukang gawe salah. Akeh salah. Kita dari rumah ke sini saja, Pak, itu kadang-kadang sudah berbuat dosa. Bagaimana? Sampainya pas lampu merah ada perempuan pakai rok mini, naik Mio. Coba yang dilihat itu Mio-nya apa tengahnya Mio, Bapak-bapak? Itu. Kita sudah banyak dosa. Lanjut. 2, mendapat pahala besar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha fi umratiha. Selamat datang Ibu. Monggo. Bravo. Pak bagus Ibu. Mohon maaf kami mendahului di sini. Lanjut. Jadi yang kedua, dengan kita mengerjakan umrah kita akan mendapatkan pahala yang besar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha fi umratiha inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatihi. Rawahul Hakim. Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagi kamu mendapatkan pahala sesuai dengan capek kamu dan biaya kamu. Biaya yang kamu keluarkan itu oleh Allah tidak akan disia-siakan, diberi pahala oleh Allah. Capek diberi pahala oleh Allah. Umroh itu berjalan sa'i Safa Marwah, antara Safa Marwah itu ada sekitar 300 sampai 400 meter gitu ya. 300 sampai 400 meter kali 7. Jalan kaki 400 kali 7 berarti sudah 2,8 kilo Bapak Ibu. Padahal kita itu
ke itu aja jalan kaki males. Inginnya minimal sepeda ontel minimal. Kadang berjalan 500 meter aja. Anak kita yang masih muda, tolong dibelikan gula pasir di sana toko sana. Jaraknya 500 meter. Wah, sepeda motornya putih man. Kalau 500 meter kok pedalan kesel mama. 500 meter masih muda. Lah kita sa'i Safa Marwah itu kalau dijumlah 2,7 kilo. Kurang lebih 2,8 kilo. Sampai kita diberi pahala oleh Allah. Tapi alhamdulillah pemerintah Saudi Bapak Ibu, Safa Marwah itu jangan dibayangkan panas gitu. AC. Sampingnya ada disiapkan air minum Zam-Zam. Jadi alhamdulillah pemerintah Saudi sangat memfasilitasi jamaah umroh, jamaah haji. Nah, ini kita diberi pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawafa bil baiti wa shalla rak'atain kana ka'id raqabah." Tawaf di Baitullah ditambah sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu sebagaimana memerdekakan seorang hamba sahaya. Padahal zaman Nabi itu para sahabat sangat memerdekakan hamba sahaya. Beli merdekakan. Soalnya apa? Termasuk itu adalah akhlak orang iman, pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masjiwah illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjiwah. Rawahu Ibnu Majah. Satu solatan di Masjidku Nabi, yaitu Masjid Nabawi di Mekah, itu lebih afdal daripada 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Kalau kita sholat 5 waktu itu sehari semalam. Kalau 1000 berarti berapa hari itu Pak? 200 hari. Ya, 200 hari itu baru bisa menyamai satu sholatan di Masjid Nabawi. Lebih-lebih di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjidah. Satu sholatan di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100.000 sholatan selain Masjidil Haram. Tapi bukan berarti setelah umroh terus nggak usah sholat Bapak Ibu. Wah, saya sudah punya celengan sholat banyak, saya nggak usah sholat. Nggak begitu, tetap sholat 5 waktu tetap harus dikerjakan. Itu. Tapi kefadilan di sana luar biasa. Umpama ini sampai di sana hanya bisa 1 sholatan saja. Habis itu kok delalah kok sakit nggak bisa ke masjid. 1 sholatan saja itu sudah buruk. Apalagi nanti di masjid di Mekah itu minimal berapa waktu, berapa hari? 4 hari ya, kalau 12 hari 4 hari ya. 4 hari di Mekah berarti 4 kali 5 sholatan, 20 kali sholat, 20 kali sholatan. Di Masjid Nabawi, di Nabawi berapa hari? 6 hari. 6 hari ya? 6 hari. 6 kali 5, 30 sholatan. Lebih baik daripada 30.000 sholatan. Di Masjidil Haram 4 hari, berarti 20. Lebih baik daripada 20 kali 100.000. Kunjul misalnya. Inilah yang menjadi angan-angan kita, cita-cita kita. Hanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lah yang punya keistimewaan ini. Walaupun di Masjid Raya, di Masjid Agung Surabaya, Masjid Agung Surabaya. Akbar. Oh, Masjid Akbar Surabaya. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal. Di pondok saya ada Masjid Baitul A'la. Mungkin di RT RW Bapak ada masjid apalah situ. Kefadalannya nggak ada beda dengan Masjid Istiqlal, Masjid Akbar, sama Bapak ini. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
luar biasa kefadilannya. Semoga kita bisa sholat di sana Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Merupakan jihad bagi wanita. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Aisyah bertanya, Ibu Aisyah bertanya kepada Rasul, Nabi, apakah wanita juga punya kewajiban jihad? Punya kewajiban jihad? Dijawab oleh Nabi, qala na'am, oh iya, wanita pun juga punya kewajiban jihad. Namun la qitala fihi, tidak perlu perangan, tidak perlu ngangkat senjata. Kalau zaman sahabat dulu, karena memang jihadnya saat itu sebagian itu masuk perang angkat senjata. Tapi kalau sekarang jihad kita adalah ini, al-hajju wal umrah. Laki-laki pun sekarang tidak perlu angkat senjata, karena angkat senjata malah repot melihat. Nah, tidak nyaman malah. Jihad bagi perempuan adalah haji dan umrah. Lanjut, menjadi tamu Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtullahi thalatha, al-ghazi wal haju wal mu'tamir. Tamu Allah ada 3, yaitu orang yang perang dalam sabilillah, kemudian haji, orang yang haji, dan yang ketiga adalah orang yang umroh. Lah ini yang sekarang bisa kita tapi adalah nomor 2 dan nomor 3 Bapak Ibu. Ini yang harus kita jadikan diri kita menjadi tamu Allah. Namanya tamu pasti dimuliakan. Namanya tamu itu pasti dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Yang memuliakan adalah Khalik, pencipta jagat raya ini. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, berarti pahalanya besar, pertolongannya besar, dan lain sebagainya. Lanjut, menghapus kemiskinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyal faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajatil mabrurah thawabun illa jannah. Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah antara haji dan umrah. Kalau kamu haji, umrohlah. Kalau umroh, hajilah. Karena keduanya itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, sebagaimana ubupan pandai besi menghilangkan kotoran besi, kotoran emas, dan kotoran perak. Bersih, hilang dosanya, hilang kefakirannya. Rata-rata Bapak Ibu yang sudah pulang dari haji dan umroh, Allah marik ekonominya lancar. Ekonominya lancar. Tapi jangan diniati untuk cari kekayaan Bapak Ibu. Aku tak umroh dan sugih. Gak usah diniati, itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Itu. Walaysa lil hajatil mabrurah thawabun ilal jannah, dan tidak ada pahala haji mabrur kecuali hanya surga. Lanjut. Nomor 6, mustajabud dakwah, dikabulkan doanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir waqtullah da'ahu fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahu. Orang yang berperang di dalam sabilillah, orang yang haji, orang yang umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka untuk haji, untuk umrah, mereka mengabulkan. Mereka mau datang ke Baitullah, walaupun uangnya nyimpen dulu, nabung dulu, gak masalah. Tapi mereka mau datang sambil banyak doa. Allahumma ballighna Makkah wal Madinata wa Arafata warzuqna hajjal mabrur wardu'anna wa firlana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa juga boleh. Allah Maha tahu. Ya Allah, panggillah aku untuk datang ke rumahmu ya Allah. Berilah aku bisa umroh, bisa haji, bisa sholat di hadapan rumahmu ya Allah, dan lain sebagainya. Maka doanya dikabulkan. Bahasa aluhu fa'atohu, mereka minta apapun oleh Allah dikabulkan. Nanti Bapak Ibu yang dikodar baik oleh Allah bisa umroh, bisa haji, sampai di sana doa banyak Bapak Ibu.
Jangan memperbanyak belanja. Kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah di sana itu yang dipikir oleh-oleh belanja, beli macam-macam itu. Kesempatan untuk berdoa. Apa enggak boleh beli oleh? Boleh. Tidak dilarang. 7, membandingi pahala haji untuk umroh bulan Ramadan. Untuk umroh bulan Ramadan itu pahalanya membandingi haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin min al-ansar fa idza kana Ramadan iktamili fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Nabi bersabda pada seorang perempuan Ansor, suku Ansor, nanti ketika bulan Ramadan kamu umrohlah. Karena apa? Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Bapak Ibu, sekarang kita daftar haji. Nunggu berapa tahun Bapak Ibu? 30 tahun. 30 tahun, ada yang 35 tahun. Umpama sekarang daftar umur 50 tahun baru daftar, berarti berangkatnya nanti umur 80 tahun. Isih nutut apa ora ya? Masih sehat apa tidak? Ini jadi pertanyaan. Maka umrah bulan Ramadan adalah solusinya. Nah, kalau ONH plus bisa antrinya agak sebentar. 4 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi bayarnya 200 berapa? Kalau langsung berangkat 235. Oh, kalau langsung berangkat ada dari An-Namirah Travelindo ada program langsung berangkat haji. Biayanya 235 juta. Tanpa antri. Nah, 235 juta. Kalau yang ada antrinya ya mungkin di bawahnya itu. Kalau yang ONH biasa, ONH reguler, ya tadi nunggunya 30 tahun. Nah, supaya bisa mendapatkan pahala haji bagaimana? Solusinya adalah umroh pada bulan Ramadan. Dan insya Allah termasuk pemberangkatan ini 20 tanggal berapa? Tanggal 29 Maret itu di sana juga masih sempat menjumpai awal bulan Ramadan. Gitu. Berapa hari? 5 hari. 5 hari di Mekah. Bisa umroh di sana, pahalanya sama dengan haji. Nah, lanjut nomor 8 sebagai haji kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'alam anna al-umrata hiya al-hajjul asghar. Ketahuilah bahwa umroh itu adalah haji kecil. Wa anna umratan khairun minad dunya wa ma fiha. Umroh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Umroh Bapak Ibu yang rukunnya itu hanya 3. Rukunnya hanya 3. Yaitu ihram, kemudian tawaf Baitullah, yang ketiga sa'i, Safa Marwah. Habis itu luka selesai. Hanya berapa jam? Itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya. Bill Gates kalah. Siapa lagi itu yang punya Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg. Itu saudaranya Mas Agus itu. Kalah dengan umroh, mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Wa hajjatun khairun min umroh. Sedangkan haji lebih baik daripada umroh. Loh, pahalanya lebih besar lagi. Minimal kita bisa umroh Bapak Ibu. Semoga Allah paling terkabul semua. Amin. Lanjut. Apa boleh umroh dulu sebelum haji? Saya belum haji kok umroh dulu. Masa boleh? Jawabnya ini. Nabi dulu mengerjakan umroh dulu, baru haji. Nabi itu mengerjakan umroh 4 kali. Anas radhiyallahu anhu qol itamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Nabi mengerjakan umroh 4 kali. Kullahunna fi Dzulqa'dah. Semuanya di dalam bulan Dzulqa'dah. Illal lati kanat ma'a hajjati, kecuali umroh yang beserta
hajinya. Yang pertama umrotan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Yang pertama umroh dari tanah Hudaybiyah juga di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Cuma gagal. Karena apa? Diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kembali. Nomor 2 itu tahun 6 Hijriah, belum haji Nabi Muhammad. Yang kedua wa umratan minal amil muqbil fi Dzulqa'dah. Yang kedua adalah umroh tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah. Itu juga bulan Dzulqa'dah. Di Mekah hanya 3 hari Bapak Ibu. Paket tercepat. Paket tercepat di Mekah cuma 3 hari. 3 hari langsung diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Ayo keluar dari Mekah. 3 hari. Gitu. Kemudian yang ketiga wa umratan minal Ji'ronah haitsu qasama ghanaimah Hunain fi Dzulqa'dah. Yang ketiga adalah umrah dari tanah Ji'ronah ketika membagi jaran perang Hunain. Itu tahun 8 Hijriah. Tahun 9 libur, Nabi gak berangkat. Wa umrotan ma'a hajati. Baru umroh yang keempat adalah umroh yang beserta hajinya. Tahun 10 Hijriah yang dikenal dengan haji wada, haji pamitan. Setelah itu Nabi wafat. Berarti Nabi umroh dulu baru haji. Bapak Ibu daftar haji, porsi haji, nunggu 30 tahun, nyelengi sambil nyelengi umroh dulu di sana. Hajinya nanti nunggu, apalagi ini ada pandemi yang mestinya berangkat tahun depan sudah tertunda berapa tahun nih Bapak Ibu? 2 tahun ya karena pandemi. Semoga tahun ini Allah mari bisa berangkat. Amin. Apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Niat yang benar, mengingat waktu, niat yang benar, niatnya ditata, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk biar dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, atau Pak Umroh, ya, bukan. Tapi niatnya untuk cari pahala, untuk cari pahala. Lanjut yang kedua, biaya dari harta yang halal. Biaya dari harta yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, maha baik. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Yang halal. Jangan mencuri untuk umroh. Wah, saya tak mencuri untuk umroh, nggak boleh. Ngerampok nggak boleh. Menipu nggak boleh. Harus dari harta yang halal. Hasil kerja yang halal. Di bawahnya itu, ketika orang itu haji dengan biaya dari yang halal, maka dipanggil oleh malaikat labbaik nadahu munadir minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halalun wa raqilatuka halalun wa hajjuka mabrurun wa mansur. Ketika pakai harta yang halal, malaikat memanggil. Walaupun kita nggak dengar, kita harus yakin ada panggilan bahwa kamu, bekal kamu halal, kendaraan kamu halal, haji kamu mabrur, tidak diberi dosa. Tapi ketika menggunakan harta yang haram, maka dipanggil oleh malaikat la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik dan tidak ada sa'daik. Artinya labbaik kamu nggak terpakai. Labbaik kamu yang kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk dan seterusnya, itu oleh malaikat gak kanggo wis. Nah, kemudian zaduka haram, bekal kamu haram. Wa nafaqatuka haram, biaya kamu yang kamu gunakan juga haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, haji kamu tidak mabrur, berarti umrohnya juga tidak diberi pahala oleh Allah. Maka gunakan dari harta yang halal. Lanjut, ilmu. Sebelum kita berangkat, kita harus ngaji dulu. Bagaimana caranya haji, caranya umroh. Seperti firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan beramal sesuatu ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Man amila sholihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang beramal tidak ada dasar ilmunya, ditolak oleh Allah. 4, fisik yang kuat. Kalau kita siapkan fisik, karena perjalanan kita ke Mekah, Madinah sangat jauh. Jamunya apa, dijamuni. Cocoknya apa, vitamin apa, bawa vitamin dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang iman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Wa fi kulli khair, dan tiap-tiap itu ada masing-masing ada kebaikannya, walaupun lemah juga ada kebaikannya. Ihris alama yang kau semangatlah untuk mencari sesuatu yang manfaat untuk kau. Lanjut. 5, memilih biro perjalanan yang legal dan amanah. Ada izin PPIU-nya yang berjalan ibadah umroh, izin PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. PT Anamira Travelindo alhamdulillah sudah memenuhi itu semua, Pak. Bagus ya. Sudah memenuhi itu semua. Lengkap. Dengan izin Allah, PT Anamira Travelindo siap mengemban amanah mengantar jamaah umroh dan haji ke Baitullah insyaallah. Semoga Allah maring amat selamat, lancar dan barokah bisa mencapai amanah jamaah haji dan umroh ke Baitullah. Insyaallah demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas penyampaian materi pramanasik oleh Ustadz Haji Hafidhuddin SPDI, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Kemudian kepada hadirin sekalian yang berkenan menyantap hidangan teh atau kopi atau air putih, bisa mendatangi meja yang ada di belakang. Dan untuk snack yang sudah disediakan juga boleh sekali dinikmati supaya tidak mengantuk dan tidak tegang begitu ya. Kemudian saya ingatkan kembali bagi hadirin sekalian, mohon untuk tidak meninggalkan tempat sebelum selesai, mengingat kami menyediakan door prize bagi orang-orang yang beruntung. Kemudian memasuki agenda berikutnya, berhubung Ibu Dr. Anda Hajah Jauharah Said MPDI selaku Komisaris Utama PT Anamira sudah datang, dipersilakan untuk maju ke depan dan menyampaikan sambutan-sambutannya. Baik, silakan. Silakan untuk diberi waktu 5 menit untuk break. Monggo dinikmati hidangan teh kopi di belakang. Supaya tetap progres, tidak berdesakan. Jadi saling bergantian untuk kopi breaknya. Monggo.